Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kembali melanjutkan pembahasan soal-soal mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Bagi teman-teman yang ingin modul, silakan WA ke nomor saya yang ada di profil dashboard. Dan untuk teman-teman yang dalam waktu dekat mengikuti tes SKB, saya doakan lancar dan semoga lulus dengan nilai terbaik. Amin. Baik, kita mulai soal nomor 1. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam larangan melakukan pemaketan pengadaan barang garis miring jasa? A. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang garis miring jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan. B. Menggabungkan beberapa paket pengadaan barang garis miring jasa yang memiliki nilai pengadaan yang berbeda untuk memudahkan pengelolaan. C. Menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang garis miring jasa yang tersebar di beberapa lokasi garis miring daerah. D. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang garis miring jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan kecil serta koperasi. E. Memecah pengadaan barang garis miring jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender garis miring seleksi. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Larangan dalam melakukan pemaketan pengadaan barang garis miring jasa antara lain: 1. Menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang garis miring jasa yang tersebar di beberapa lokasi garis miring daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi garis miring daerah masing-masing. Yang kedua, menyatukan beberapa paket pengadaan barang garis miring jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan. Yang ketiga, menyatukan beberapa paket pengadaan barang garis miring jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan kecil serta koperasi. Dan yang keempat, memecah pengadaan barang garis miring jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender garis miring seleksi. Demikian pembahasan dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Bagaimana cara mengatasi resiko komponen pembentuk harga perkiraan yang tidak lengkap dalam penyusunan RAB garis miring HPS? A. Melibatkan vendor dalam penyusunan harga. B. Menggunakan harga dari kontrak lama. C. Melakukan survei pembentuk harga perkiraan dan melibatkan tenaga ahli. D. Menggunakan data dari pengadaan sebelumnya. E. Mengandalkan estimasi pribadi. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan. Untuk mengatasi risiko komponen pembentuk harga perkiraan yang tidak lengkap, penting untuk melakukan survei pembentuk harga perkiraan dan melibatkan tenaga ahli. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan terkini tentang harga pasar yang relevan. Melibatkan tenaga ahli membantu memastikan bahwa semua komponen pembentuk harga diperhitungkan dengan cermat dan lengkap. Hal ini akan menghasilkan RAB garis miring HPS yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi pasar, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam penyusunan anggaran. Demikian pembahasan dari soal nomor 2. Soal nomor 3. Apa saja cara pengadaan yang dapat ditentukan oleh PPK? A. E-tendering dan garis miring atau e-purchasing. B. Lelang terbuka dan garis miring atau penunjukan langsung. C. Pemilihan langsung dan garis miring atau lelang terbatas. D. Tender cepat dan garis miring atau negosiasi. E. Swakelola dan garis miring atau penyedia. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan. PPK dalam kurung pejabat pembuat komitmen dapat menentukan cara pengadaan barang garis miring jasa dengan dua metode utama, yaitu swakelola dan garis miring atau melalui penyedia. Yang pertama, swakelola adalah metode pengadaan di mana instansi pemerintah melakukan sendiri pengadaan barang garis miring jasa dengan sumber daya yang mereka miliki. Dan yang kedua, penyedia adalah metode pengadaan di mana barang garis miring jasa disediakan oleh pihak ketiga, seperti perusahaan atau penyedia barang garis miring jasa lainnya. Dengan menentukan cara pengadaan yang tepat, PPK dapat memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pembahasan dari soal nomor 3. Soal nomor 4. Apa saja yang menjadi dasar utama penyusunan HPS oleh PPK pada tahap perencanaan pengadaan? A. Harga barang di pasar saat ini. B. Hasil perkiraan biaya garis miring rencana anggaran biaya. C. Laporan keuangan tahun sebelumnya. D. Harga kontrak sejenis beberapa tahun lalu. E. Estimasi biaya dari penyedia barang garis miring jasa.
Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. PPK menyusun HPS berdasarkan hasil perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya dalam kurung RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan. RAB adalah dokumen yang merinci biaya-biaya yang diestimasikan untuk pengadaan barang garis miring jasa, termasuk komponen keuntungan, biaya administrasi, biaya pengiriman, overhead cost, dan PPN. Penggunaan RAB sebagai dasar HPS memastikan bahwa anggaran yang disiapkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengadaan yang direncanakan. Demikian pembahasan dari soal nomor 4. Soal nomor 5. Pada Dinas Pertanian Kabupaten Z terdapat paket pengadaan benih tanaman. PPK telah dimutasi ke Dinas Perikanan Kabupaten Z dan tidak bersedia menjadi PPK pada Dinas Pertanian Kabupaten Z. Jika tidak ada personel lain yang memenuhi persyaratan untuk ditugaskan sebagai PPK, maka yang dapat dilakukan adalah A. Tidak melaksanakan pengadaan karena tidak ada personel yang dapat ditugaskan sebagai PPK. B. KPA merangkap sebagai PPK. C. Meminta agar personel yang sebelumnya ditugaskan sebagai PPK dimutasi kembali ke instansi asal. D. Menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK. E. Mengajukan pengadaan personel PPK baru melalui mekanisme rekrutmen internal. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Dalam situasi di mana tidak ada personel lain yang memenuhi persyaratan untuk ditugaskan sebagai pejabat pembuat komitmen dalam kurung PPK, maka yang dapat dilakukan adalah kuasa pengguna anggaran dalam kurung KPA dapat merangkap tugas sebagai PPK. Hal ini diatur dalam regulasi pengadaan barang garis miring jasa pemerintah yang memungkinkan KPA untuk mengambil alih tugas PPK guna memastikan kelancaran proses pengadaan. Demikian 5 soal berikut pembahasan yang saya sajikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat dan tak kenal lelah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.